Perkenalkan, nama saya Dwi Mei Siparantis Tanggang. Saya dari kelas 12 IPA. Saya akan menjelaskan materi sejarah mengenai kehidupan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Memasuki masa demokrasi terpimpin, keadaan ekonomi di Indonesia pun berubah total. Pemerintah menggunakan sistem ekonomi terpimpin, di mana sektor ekonomi ditangani langsung oleh Presiden. Hal ini mengakibatkan kehidupan ekonomi bangsa Indonesia pada masa demokrasi terpimpin juga tidak kunjung membaik. 1. Melaksanakan pembangunan nasional. Upaya perbaikan ekonomi lain yang dilakukan pemerintah adalah membentuk Panitia 13. Panitia ini menghasilkan konsep yang disebut Deklarasi Ekonomi atau disebut dengan DEKON. Tujuan utama deklarasi ekonomi itu adalah untuk menciptakan ekonomi nasional yang bersifat demokratis dan bebas dari imperialisme untuk mencapai kemajuan ekonomi. 2. Meningkatkan perdagangan dan perdagangan luar negeri. Pada masa demokrasi terpimpin, ekspor Indonesia tidak begitu mengembirakan karena kualitas barangnya kalah bersaing dan juga kurang beragamnya barang yang diekspor. Akibat kebijakan luar negeri yang semacam itu, utang-utang negara bertambah besar, sementara itu ekspor barang ke luar negeri semakin menurun. Devisa negara juga semakin menipis. Oleh karena itu, sering terjadi bahwa beberapa negara tidak mau lagi berhubungan dagang dengan Indonesia karena utang-utang tidak dibayar. 3. Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Kondisi ekonomi dan keuangan yang ditinggalkan dari masa demokrasi liberal berusaha diperbaiki oleh Presiden Soekarno. Beberapa langkah yang dilakukan antara lain membentuk Dewan Perancang Nasional atau Denpernas. Denpernas disusun di bawah Kabinet Karya pada tanggal 15 Agustus 1959 yang dipimpin oleh Muhammad Yamin dengan beranggota 80 orang. 4. Penurunan nilai mata uang, devaluasi, dan kenaikan laju inflasi. Untuk mengatasi inflasi dan mencapai keseimbangan keuangan negara moneter, pemerintah melakukan beberapa tindakan seperti mengurangi jumlah uang yang beredar, pembekuan sebagian dari simpanan pada bank-bank uang lembaran 1.000 dan 500 perak harus ditukar dengan uang kertas bank baru sebelum tanggal 1 Januari 1960 dan menyalurkan uang dengan kredit baru ke bidang usaha-usaha yang dipandang penting bagi kesejahteraan rakyat dan pembangunan. Dari penjelasan saya, terima kasih.